Kamu lagi. Ya, jalani kehidupan itu, putraku. Batik Madrim ke sini. Iya, Yang Mulia. Dan dia bilang ke sini mau menjemput Anglingkusuma. Iya, Paman. Saya datang. Di awal episode ini, kita langsung menuju Pusar Angin, di mana Bahadur dan Singamaruta beserta seluruh prajuritnya kini tengah menuju tempat di mana Batik Madrim dan Anglingkusuma berada. Bahadur pun kemudian kembali menggunakan spion Sukubi sihirnya untuk memastikan keberadaan dua orang Malwapati itu. Bahadur dan Singamaruta pun kemudian menghilang supaya Patih Batik Madrim tidak mengetahui tentang keberadaan mereka. Selanjutnya, Singamaruta pun menyuruh Bahadur untuk menculik langsung Anglingkusuma dan menghindari masalah dengan Batik Madrim karena ia tahu pasti mereka justru akan kerepotan sendiri apabila Patih Batik Madrim turun tangan langsung. Bahadur pun kemudian meniup kabut sihirnya yang kemudian menggulung Patih Batik Madrim untuk menjauh dari Anglingkusuma. Sedangkan Bahadur sendiri langsung menyerang Anglingkusuma dan menangkapnya dengan jaring sihir miliknya. Lepaskan aku. Setelah itu, mereka berdua segera membawa Anglingkusuma ke tempat Singamandala yang kini tengah berjaga-jaga di sekitar pesawat terbang Cabrio Pusar Angin. Mereka pun kemudian segera beranjak dari tempat itu. Namun, tiba-tiba saja datanglah pasukan Ratu Pandulu yang langsung menyerang mereka dan bermaksud untuk merebut Anglingkusuma dari tangan Pusar Angin. Pertempuran antar dua kelompok golongan hitam pun pecah di tempat itu. Kemudian Bahadur pun menggunakan sihirnya untuk menyingkirkan orang-orang jurang gerawah itu, sehingga mereka pun bisa kembali ke markasnya dengan selamat aja, bukan selamat ulang tahun. Mundur semua, cepat! Beres kan? Ayo, cepat. Tinggalkan tempat ini. Kita kembali ke Pusar Angin. Ayo. Kita beralih pada Patih Batik Madrim yang pada saat itu masih digulung oleh kabut sihir Bahadur bersama orang-orang jurang gerawah yang juga dibuang oleh si penyihir kocak di sebuah tempat di sekitar hutan tersebut. Batik Madrim yang telah lolos pun kemudian segera mencengkram Jelamprong dan menanyakan tentang keberadaan Anglingkusuma. Jelamprong pun menjelaskan apa adanya bahwa Anglingkusuma kini bersama dengan Bahadur si penyihir kocak. Lagi-lagi kamu lagi. Ya, saya Jelamprong. Mana Pangeran Anglingkusuma? Pada awalnya, kami mau menculik Pangeran Anglingkusuma untuk ratu kami, Ratu Pandulu. Tapi kami gagal. Kami disihir oleh penyihir gelap itu dengan kabut hitam. Sementara itu di Pusar Angin, terlihat Pangeran Anglingkusuma yang tengah digantung dengan jala sihir Bahadur. Hal tersebut dilakukan agar ia tidak bisa kabur dengan cara menembus bumi, sehingga kini kedua kakinya pun tidak bisa menapak tanah. Anglingkusuma pun menyadari kalau mereka memang sengaja menggantungnya supaya ia tidak bisa menembus bumi dengan kedua kakinya. Kemudian datanglah Singamaruta dan si penyihir kocak yang tampak tertawa-tawa karena ia yakin bahwa jala sihirnya tidak akan bisa ditembus oleh siapapun juga. Singamaruta pun berjanji akan melepaskan Anglingkusuma apabila ia mau menyerahkan mustika itu kepadanya. Anglingkusuma pun menjadi kaget dari mana mereka tahu bahwa dirinya memiliki kalung keramat tersebut. Namun, Bahadur pun kemudian menjelaskan bahwa Singamaruta adalah bekas bini sepuh Malwapati yang pastinya tahu tentang dirinya dan Malwapati. Anglingkusuma pun selalu menolak apabila Singamaruta meminta kalung mustika tersebut. Setelah beberapa kali meminta dan tidak dipenuhi oleh Anglingkusuma, akhirnya Singamaruta pun kemudian mengajak Bahadur untuk meninggalkan putra mahkota Malwapati tersebut. Serahkan mustika kalung Hyang Antaboga, dan pangeran akan bebas dari jeratan jala ini. Tidak.
Tidak. Hei, jangan punya banyak-banyak bergerak. Nanti sakit. Sudahlah, biarkan dia membusuk selamanya di sini. Tidak. Lepaskan. Angling Kusuma yang kini ditinggal seorang diri pun berteriak-teriak meminta untuk dilepaskan dari jala sihir tersebut. Bahkan teriakannya sampai ke telinga Prabu Angling Dharma di Malwapati yang tampak sedang mengupas jeruk mandarin dan akan memakannya. Sang Prabu yang mendengar jeritan tersebut pun tampak bertanya-tanya ada apa gerangan dengan putranya itu. Setelah berpikir sejenak, dirinya pun kini mengetahui bahwa pasti Angling Kusuma sedang mendapat kesulitan. Namun ia yakin bahwa kesulitan atau rintangan tersebut adalah langkah-langkah kehidupan yang harus dilalui oleh putranya itu. Ia pun yakin bahwa putranya akan mampu menjalani liku-liku kehidupan yang terbentang di hadapannya, baik saat ini maupun suatu saat nanti. Tapi itulah hidup, putraku. Itulah sesuatu yang Nanda harus lewati. Jalani kehidupan itu, putraku. Jalani apa yang harus Nanda jalani. Kita kembali lagi pada Patih Batik Madrim yang pada saat itu sedang kebingungan tentang bagaimana caranya supaya ia bisa sampai ke pusar angin. Di tengah kegalauannya tersebut, tiba-tiba datanglah Nyi Jantur yang kemudian menawarkan jasa lesung terbangnya kepada sang patih. Karena dengan demikian, ia akan segera tiba di pusar angin. Nyi Jantur pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya diberitahu oleh Empu Masyura lewat bisikan batin jika Patih Batik Madrim sedang dalam kesulitan untuk bisa mencapai pusar angin. Batik Madrim yang sangat senang dengan kedatangan Nyi Jantur pun kemudian segera menyuruh Ratu Sihir tersebut untuk mengantarkannya ke tempat si penyihir kocak yang telah merebut Angling Kusuma darinya. Kemudian mereka berdua pun segera terbang ke pusar angin. Mengantarkan saya ke pusara angin, Nyi. Itu memang tujuan saya. Itulah saya. Mari, Gusti. Tapi kudanya tidak bisa ikut, Gusti. Tidak muat. Iya, kudanya bisa pulang sendiri, Nyi. Iya. Mari silakan, Gusti. Tidak berapa lama kemudian, mereka berdua pun telah sampai dan mendarat di halaman kerajaan Fata Morgana tersebut. Tampaknya mereka telah disambut oleh ratusan prajurit bersenjata lengkap yang siap bertempur. Nyi Jantur yang tidak kalah kocaknya dengan Bahadur pun kemudian segera menghadapi panah-panah yang dilepaskan oleh para prajurit tersebut dengan sihirnya, dan hasilnya pun sungguh luar biasa. Puluhan anak panah yang meluncur deras ke arah mereka pun tiba-tiba berubah menjadi seperti kertas krep yang biasa disemprotkan ketika tetangga kalian ulang tahun. Sihir! Katakan pada Paman Singamaruta, Batik Madrim datang untuk menjemput Pangeran Angling Kusuma. Ayo cepat! Setelah itu, Batik Madrim pun memperingatkan kepada Nyi Jantur supaya berhati-hati karena Bahadur juga berada di pusar angin. Nyi Jantur yang mendengar kata-kata Batik Madrim tentang Bahadur pun tidak menjadi takut sama sekali, dan justru ia pun akan membuat sebuah kejutan. Ia pun menyuruh sang patih untuk langsung ke balerung istana pusar angin untuk menemui Singamaruta, sedangkan dirinya pun segera menghilang untuk melaksanakan kejutan tersebut. Kita bagi tugas. Iya. Gusti Patih ke Balairung, saya akan membuat kejutan. Kejutan! Nyi Jantur! Di Balairung Istana Pusar Angin, tampak kepala prajurit yang sebelumnya diutus oleh Patih Batik Madrim pun sedang memberitahukan kepada Singamaruta bahwa Patih Malwapati tersebut telah datang ke Pusar Angin dan akan menjemput Angling Kusuma. Hal tersebut membuat Singamaruta menjadi sangat kaget, dan belum juga ia menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba saja Patih Batik Madrim pun memasuki istananya. Batik Madrim ke sini? Iya, Yang Mulia. Dan dia bilang ke sini mau menjemput Angling Kusuma? Iya, Paman. Saya datang
untuk meminta kembali Ananda Anglingkusuma yang telah paman rebut secara paksa dari saya. Apa kabar Nandapati? Paman Tuan sudah menjadi raja di pusar angin sekarang. Selamat kalau begitu. Selamat menjadi raja, paman. Raja penganut golongan hitam. Matrimpati, Yang mulia Tuan Singamaruta menginginkan mustika kalung Sang Hyang Antaboga. Mustika kalung Hyang Antaboga bukan untuk golongan hitam. Setelah sedikit berdebat dengan Bahadur dan Singamaruta, Batik Matrim pun kemudian meminta mereka untuk segera mengembalikan Anglingkusuma yang telah mereka curi. Namun, Singamaruta dengan nada menghina pun meminta supaya Patih Batik Matrim melepas dan menyerahkan kalung mustika Antaboga kepadanya. Batik Matrim pun kemudian menantang Singamaruta untuk berhadapan dengan dirinya. Singamaruta yang telah terbakar api amarah pun kemudian bersiap melayani tantangan tersebut. Namun, sebelum mereka semua beranjak dari tempat masing-masing, tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang melaporkan bahwa Anglingkusuma telah dibawa kabur oleh seseorang sekaligus dengan jala-jala sihirnya. Batik Matrim yang mendengar semua itu pun segera keluar karena ia yakin bahwa yang melakukannya adalah Nyi Jantur. Sedangkan Singamaruta pun menjadi marah besar, terutama kepada Bahadur yang sebelumnya telah terlanjur menyombongkan jala sihirnya tersebut. Seseorang telah menerobos masuk ke ruang tahanan dan membawa kabur Pangeran Anglingkusuma bersama jala-jalanya. Apa yang terjadi, Bahadur? Nyi Jantur pasti melakukannya. Sihir jala. Hanya penyihir hebat yang bisa punya curi ambil jala dan isi-isinya, Yang mulia. Batik Matrim, tunggu! Sedangkan di luar istana, tampak Nyi Jantur yang telah bersiap untuk terbang bersama Anglingkusuma sambil menunggu Patih Batik Matrim. Ketika Patih Batik Matrim datang, Nyi Jantur pun memberitahukan bahwa hal tersebutlah kejutan yang dimaksudkan sebelumnya, bahwa ia mampu menyelamatkan Anglingkusuma dengan mudah. Mereka bertiga pun kemudian segera pergi dari tempat itu. Inilah kejutan yang saya maksud. Ayo naik. Kita tinggalkan tempat ini. Terbang! Singamaruta yang melihat dari kaca spion Scooby Bahadur tentang pelarian Anglingkusuma pun menjadi sangat marah karena ternyata jaring sihir Bahadur tidak mampu menangkal Nyi Jantur yang memiliki ilmu sihir luar biasa itu. Kemudian Bahadur pun berpamitan untuk segera mengejar Nyi Jantur bersama dengan Singamandala dan seluruh anak buahnya. Nyi Jantur! Penyihir yang mampu membobol penjara dan membawa kabur jala dan isinya ternyata Nyi Jantur. Apa? Apa yang harus kita lakukan, Tuan Bahadur? Izinkan saya mengejarnya. Ini urusan penyihir dengan penyihir. Izinkan saya, Gusti. Silakan. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.